Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fase Diam HPLC dan HPVLC yang beranggotakan saya sendiri, Rina Paniska, dan teman saya, Himatul Khaira. Baik, saya akan memulainya dulu. Poin pertama adalah pengertian dari HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan teknik analisis untuk memisahkan senyawa serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan dalam campuran. Jenis kromatografi cair ini di mana sampel dipaksa melalui kolom yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel berbentuk tidak teratur atau membran berpori oleh cairan pada tekanan tinggi. Nah, prinsip dari HPLC yang pertama ada memisahkan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Yang kedua, jumlah peak menyatakan jumlah komponen dan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Yang ketiga, interkasi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan. Yang keempat, analit yang lebih polar akan menempel ke fase lebih polar, sedangkan apabila fase diamnya itu lebih polar, maka analit yang lebih banyak menempel di fase diam. Dan yang kelima, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi oleh detektor. Dan yang keenam, detektor dengan jenis UV vis akan mengenali pemisahan analit setelah melewati kolom HPLC dan direkam oleh komputer yang ditunjukkan oleh kromatograf. Nah, di sini merupakan komponen dari HPLC. Yang pertama ada reservoir. Reservoir merupakan wadah penyimpanan fase gerak dan biasanya itu dia berbentuk botol kaca atau selang penghubung. Dan yang kedua ada pompa. Pompa berfungsi untuk mendorong fase gerak dalam reservoir menuju kolom dan fase diam dan lanjutnya akan melalui detektor. Dan ketiga ada injektor dan yang keempat dan sampel. Ini merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Sampel harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Dan yang keempat ada kolom HP dan yang kelima ada kolom HPLC yang merupakan fase diam di mana tempat terjadinya pemisahan komponen analit. Yang keenam ada detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data. Dan yang ketujuh ada pengolah data. Pengolah data itu akan menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatograf. Nah, berikut adalah fase diam dari HPLC. Fase diam pada HPLC adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Yang kedua, ukuran partikel pada kolom yaitu 3-10 mikrometer. Yang ketiga, kolom itu sendiri berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Karena adanya pemisahan, dapat diperoleh perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Yang keempat, sampel akan didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Nah, ukuran yang kecil akan lebih mudah dalam melewati celah daripada ukuran senyawa yang besar. Contoh dari fase diam HPLC ini adalah kolom C8 dan C18. Nah, ini merupakan syarat fase diam HPLC. Yang pertama itu inert, yaitu tidak mudah bereaksi. Yang kedua ada tidak larut dalam fase gerak. Yang ketiga tidak berwarna. Apabila dia berwarna, maka dia mungkin sulit untuk dideteksi. Yang keempat, memberikan aliran yang baik pada fase gerak. Yang kelima, stabil dan tahan tekanan yang tinggi. Yang keenam, tidak mudah rusak. Ketujuh, gugus fungsinya aktif. Yang kedelapan, berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan kita menggunakan HPLC. Kelebihan dari HPLC itu sendiri yaitu dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap, dan kolom HPLC ini dapat dipakai berulang kali tanpa perlu diperbaharui. Yang ketiga, tercapainya pemisahan yang baik jadi di kolom, dan dapat dioperasikan secara otomatis, serta waktu dari analisisnya itu sendiri relatif singkat dibandingkan dengan teknis analisis lainnya. Dan kekurangan dari HPLC sendiri itu relatif mahal,
dan masa kerjanya itu pendek. Serta pada lajur alir yang tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut berkemurnian tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Himatul Khaira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang HPTLC. HPTLC adalah perkembangan dari metode TLC yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Metode ini sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif, karena metode merupakan teknik konvensional dengan cara yang lebih dioptimalkan dan menggabungkan seni kromatografi. Selanjutnya yaitu prinsip dari HPTLC. Prinsipnya adalah HPTLC ini pemisahan yang terjadi secara absorpsi atau partisi. Kemudian, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Kemudian, fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cairan yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Kemudian, fase diam bisa berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Selanjutnya yaitu komponen HPTLC. Komponennya yaitu yang pertama ada pelat TLC, di mana pelat ini disiapkan digunakan secara inert atau stabil. Kemudian fase diamnya yaitu pada permukaan yang berupa lapisan tipis alumina atau berupa silika gel. Kemudian chambernya yang digunakan di sini yaitu untuk mengembangkan pelat, di mana dia bisa mencegahkan penguapan pelarut dan membuat seluruh proses bebas dari debu. Selanjutnya ada mobile phase TLC, yaitu fase yang bergerak yang terdiri dari campuran pelarut atau terdiri dari pelarut saja. Kemudian ada filter Pepple TLC, di mana dia harus ditempatkan di dalam bilik atau dia biasanya dibasahi dengan fase gerak dari si TLC tersebut. Selanjutnya ada fase diam dari HPTLC. Fase diam yang digunakan biasanya memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mm. Kemudian fase diam dari HPTLC berupa lempeng alumina, kaca, dan plastik yang dilapisi oleh absorben dengan ketebalan 100 sampai 250 mikrometer. Biasanya absorben ini berupa silika gel, aluminium oksida, glycerol, magnesium oksida, dan magnesium silika. Untuk menjadikan lapisan menjadi kohesif, bahan-bahan absorben biasanya dicampurkan dengan bahan pengikat seperti CaSO4 atau biasanya digunakan sekitaran 10-15%. Selanjutnya ada syarat dari fase diam HPTLC, di mana syaratnya adalah fase diam silika gel berupa bersifat polar, kemudian absorpsinya kuat. Selanjutnya ketebalan lempeng yang digunakan itu biasanya sekitaran 0,1 mm. Kemudian ada kelebihan atau kekurangan dari HPTLC, di mana kelebihan HPTLC ini adalah kolomnya dapat digunakan kembali, kemudian identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Kecepatan penentuan kadar akan lebih baik, kemudian hanya membutuhkan sedikit pelarut, dan juga dapat digunakan untuk senyawa hidrofobik. Kemudian, kekurangan dari HPTLC adalah harganya yang lebih mahal dan peralatannya yang cukup rumit. HPTLC ini membutuhkan tekukan dan kesabaran yang ekstra, dan ukuran kolom kecil mudah tersumbat dengan kotorannya. Baik, berikut adalah penjelasan dari HPTLC. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa komentar, like, and subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.